Latar belakang kolonialisme imperialisme Barat. Pada awalnya, kolonialisme imperialisme Barat tidak bertujuan menguasai Amerika Serikat, Asia, dan Afrika. Tujuan awalnya adalah berdagang. Pendudukan wilayah secara politik dan militer berjalan seiring dengan munculnya hasrat untuk memonopoli perdagangan. Faktor utamanya adalah gold, gospel, dan glory. A. Goal. Adanya prospek ekonomi di dunia timur, serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Faktor pertama adalah adanya keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi politik Eropa pada waktu itu, yang dapat digambarkan dalam dua hal berikut. 1. Faktor Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota pusat perdagangan barang-barang berharga di dunia timur. Pedagang dari barat Eropa membeli barang-barang tersebut dari pedagang perantara, seperti dari saudagar Arab dan Asia Tengah. 2. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal serta besarnya volume perdagangan global. Aset atau modal itu berupa emas, perak, dan komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara. Merkantilisme ini berkembang pada abad ke-15 sampai abad ke-17 yang dianut oleh banyak negara di Eropa, termasuk Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Yang kedua, ada gospel. Gospel memiliki pengertian menyebarkan agama Nasrani. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Raja-rajanya sangat taat terhadap paus. Paus ini adalah pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. Yang C, ada glory. Glory adalah mencapai kejayaan sebagai bangsa. Penjelajahan samudra juga dilatar belakangi semangat untuk mencapai kejayaan bangsa. Nah, di sini Portugis menancapkan Padrao. Padrao yaitu suatu batu prasasti berukuran besar berlambangkan kerajaan Portugal. Yang pertama, adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi maritim, seperti kompas, navigasi, kartografi, atau pembuatan peta, dan karavel, atau perahu cepat berukuran kecil yang bisa melawan arah angin. 2. Idealisme pribadi. Penemuan Galileo Galilei bahwa dunia itu bulat memancing rasa penasaran para penjelajah. Hal tersebut diperkuat oleh kisah perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo yang kemudian disatukan dalam bentuk buku berjudul The Travels of Marco Polo atau Il Million. Buku ini mengisahkan tentang keajaiban dan kemakmuran dunia timur, termasuk Asia Timur, Persia, Tiongkok, dan Indonesia. 3. Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai Ottoman pada tahun 1453. Pengetahuan dan keterampilan para imigran sangat membantu kedua negara di era penjelajahan samudra. Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani atau Ottoman. Sultan Mehmed II atau 1432 sampai 1481, penguasa Ottoman menghambat pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Akibatnya, satu-satunya akses orang Eropa melalui darat ke Asia terputus, yang tentu sangat memengaruhi lalu lintas serta volume perdagangan rempah-rempah. Hal ini memengaruhi ekonomi Eropa termasuk Portugis. Oleh karena itu, bangsa barat yang dipelopori Portugis berusaha keras mencari sumber dan rute baru mendapatkan rempah-rempah. Masa ketika orang-orang Portugis dan Spanyol melakukan perjalanan ke wilayah timur dikenal dengan sebutan era penjelajahan samudra atau 1450-an sampai 1650. Pada tahun 1488, Bartolomeu Dias berlayar menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud terus berlayar sampai ke India, tetapi terpaksa balik arah karena awak kapalnya enggan melanjutkan perjalanan. Dalam pelayaran pulang, ia berlabuh di sebuah tanjung bebatuan di Afrika Selatan yang menghadap Samudra Atlantik yang kerap disapa dengan Tanjung Harapan.